بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan terakhir hadis berapa? 19. Sekarang 19 ya? Sekarang 20. An Abi Sa'idin Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan wa sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahibin fa'atah faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi qatala mi'ata nafsin thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajulin alimin faqal innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intaliq ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su' فانطلقوا حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبي إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. في رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. في رواية فنأى بصدره نحوها. Dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah dahulu ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Maka ia pun ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, rahib. Lalu kemudian ia mendatangi ahli ibadah tersebut. Lalu ia berkata, ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa.
Apakah ada pintu taubat untuk dia? Si rahib ini berkata tidak ada. Maka ia pun membunuh si rahib itu. Sehingga sempurna membunuh 100 jiwa. Kemudian ia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Maka ia pun ditunjukkan kepada seorang ulama. Lalu ia bertanya kepada ulama ini, sesungguhnya ada orang sudah membunuh 100 jiwa, maka masihkah ada taubat untuknya? Maka ulama ini berkata, iya. Apa yang menghalangi antara ia dengan taubat? Pergilah ke sebuah negeri di sana. Karena di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Dan jangan kamu kembali kepada negerimu. Karena negerimu itu negeri yang buruk. Maka dia pun pergilah. Sehingga ketika di tengah perjalanan, ia didatangi kematian. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dengan malaikat adab. Berkatalah malaikat rahmat, ia datang untuk taubat dengan membawa hatinya kepada Allah. Berkata malaikat adab, tapi ia tidak pernah berbuat baik sedikit pun juga. Lalu kemudian datanglah malaikat dengan bentuk manusia. Maka kemudian mereka menjadikannya sebagai hakim. Lalu malaikat yang berbentuk manusia itu berkata, coba ukur di antara dua negeri yang dia inginkan. Apakah lebih dekat kepada negeri yang dia tuju atau lebih dekat kepada negeri yang ia tinggalkan. Maka mereka mengukurnya. Ternyata lebih dekat kepada negeri yang ia tuju. Kemudian ia pun diambil oleh malaikat rahmat. Ya, muttafaqun alaih. Dan dalam sebuah riwayat dalam sahih, dan adalah ia lebih dekat ke negeri yang ia tuju 1 jengkal saja. Maka ia pun dijadikan termasuk penduduknya. Dan dalam riwayat sahih juga, Allah mewahyukan kepada negeri yang ditinggalkan, menjauhlah kamu. Dan kepada negeri yang dituju, mendekatlah kamu. Kemudian malaikat itu berkata, silahkan ukur di antara keduanya. Ternyata mereka mendapatkan ia lebih dekat kepada negeri yang ia tuju sejengkal. Ya. Dan dalam satu ayat yang lain, fana'a bisadri nahwaha. Dan ia menghadapkan dirinya kepada negeri yang ia tuju tersebut. Itu adalah Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi kita ambil faidah kata Syekh Salim bin Id al-Hilali. Al-faidatul ula, faidah yang pertama. Hikmatun Nabi SAW fi tawjih wal mau'idhah bidarbil amthal. Ya, hikmahnya Nabi di dalam memberikan bimbingan dan pengajaran. Dengan cara memberikan cerita tentang kisah orang-orang sebelum kita. Ya. Makanya tidak apa-apa di dalam ketika kita ceramah atau ketika memberikan motivasi dengan cara membawakan cerita-cerita orang-orang terdahulu. Ya, enggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau misalnya kalau cerita itu sifatnya dongeng, fiksi. Akan di zaman sekarang banyak ya orang bikin cerita tentang si kancil, orang cerita tentang ini dan yang lainnya. Ya, boleh enggak seperti itu? Sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya cerita fiktif itu berisi kedustaan. Sementara kita dalam mengajarkan manusia itu enggak boleh dengan sesuatu yang sifatnya dusta. Sebagian mengatakan boleh kalau memang ya hal seperti itu untuk memberikan perumpamaan saja. Ya, tentang menceritakan si kancil. Kemudian dia begini sebatas untuk memberikan perumpamaan. Ya, supaya lebih dipahami lagi. Kalau memang itu tujuannya seperti itu boleh kata mereka. Walaupun tentunya akhi yang lebih selamat kita cukupkan dengan cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, cerita-cerita para nabi, cerita-cerita orang-orang soleh,
cerita-cerita para ulama, itu sudah sangat mencukupi sebetulnya. Ya, kita tidak butuh ya untuk membuat cerita-cerita yang tidak ada kenyataannya sama sekali. Faedah yang kedua, jawazut tahadduts an Bani Israel. Bolehnya menceritakan tentang ya kisah-kisah Bani Israel. Walakin idza haddatsana ahlul kitab, tapi kalau ahli kitab yang bercerita kepada kita, maka sikap kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Ya, kenapa? Karena orang-orang ahli kitab itu, Pak, bercerita kepada kita tentang apa yang mereka temukan dalam kitab mereka. Sementara kita sudah tahu kitab mereka itu sudah dirubah. Iya. Nah, maka dari itulah para ulama mengatakan bahwa yang berasal dari ahli kitab itu tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, yang ternyata kita mendapatkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang membenarkannya. Maka kita benarkan. Keadaan yang kedua, kita mendapatkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang mendustakannya. Maka kita dustakan. Keadaan yang ketiga, kita tidak mendapatkan dalam Al-Quran dan hadis yang membenarkan ataupun yang mendustakan. Maka sikap yang benar adalah kita tidak benarkan, kita tidak dustakan. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kamu benarkan dan jangan kamu dustakan. Ya. Faedah yang ketiga, yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, an-nafsul basyariyah fiha khairun asil wa syarr wa su' dakhil. Jiwa manusia itu fitrahnya itu di atas kebaikan. Adapun sifat buruk itu sebetulnya sesuatu yang dimasukkan. Ya. Makanya orang yang berbuat maksiat dia masih punya fitrah. Orang yang berbuat maksiat, dia ketika melihat orang yang berbuat baik, dia melihat orang yang soleh, sebetulnya hatinya menyukainya, Pak. Itu memang fitrah manusia. Karena Allah fitrahkan manusia itu di atas kebaikan, di atas Islam. Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Makanya disebutkan dalam hadis qudsi yang dikutip Imam At-Tabrani dan yang lainnya, Rasulullah SAW sabda, Allah Ta'ala berfirman, khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku itu pada asalnya hanif. Dia hanif. Fajtalatu syayatin. Lalu kemudian setanlah yang menggelincirkan mereka. Jadi manusia itu, Pak, pada asalnya tercipta itu dalam keadaan hanif dia. Lurus-lurus saja. Tapi kemudian setan yang kemudian mempengaruhi dia. Lingkungan yang mempengaruhi dia. Ya, orang tua juga yang mempengaruhi dia. Ya. Faedah selanjutnya kata Syekh Salim. Fadlul ilm ma'akilatil ibadah ala kathratil ibadah ma'al jahl. Keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah. Ulama, walaupun ibadahnya tidak sebanyak ahli ibadah yang bodoh, tetap jauh lebih utama. Lihat, orang ini bertanya kepada yang pertama ahli ibadah dulu, Pak. Dia bertanya kepada ahli ibadah, rohib. Ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Ada nggak pintu taubat? Jawabannya salah tidak? Salah. Apa kata dia? Tidak ada. Akhirnya dia dibunuh. Kemudian orang ini bertanya-tanya lagi. Rupanya dia ditunjukkan kepada seorang ulama sekarang. Kemudian dia bertanya, ada nggak pintu taubat? Sudah membunuh 100 orang. Kata ulama ini apa? Ada. Apa yang menghalangi dia dengan taubat? Ya, segera dia pergi ke negeri yang di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ternyata jawaban ulama ini benar. Ini menunjukkan, Pak,
bahwa orang alim walaupun ibadahnya sedikit jauh lebih baik dibandingkan ahli ibadah yang banyak apa? Ibadah tapi bodoh. Ya. Makanya Rasulullah bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan ulama dibandingkan dengan ahli ibadah yang bodoh itu bagaikan bulan dibandingkan dengan bintang. Subhanallah. Maka ini menunjukkan ya, betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, al-jahil aduwwu nafsih. Bahwa orang bodoh itu musuh untuk dirinya sendiri. Kebodohan itu musuh sebetulnya, Pak. Cuman masalahnya kita tidak merasakan. Banyak orang tidak merasa dirinya bodoh. Makanya kalau kita merasa bodoh itu bagus. Ya. Yang bahaya itu orang bodoh tapi merasa pinter. Dikasih nasihat gak mau terima. Dikasih ilmu merasa dirinya sudah tahu. Padahal bodoh. Oh ini seperti ini akhi bahaya. Maka dari itulah ya akhi, orang yang berilmu pasti selalu merasa dirinya bodoh. Ya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, awalul ilm al-kibr. Orang yang menuntut ilmu di awal-awal itu sombong biasanya. Semakin dalam ilmunya, tawadhu dia. Semakin lagi dalam ilmunya, dia merasa tidak tahu apa-apa. Makanya salafus soleh terdahulu tuh Pak, mereka lebih senang disebut bodoh dibandingkan berilmu. Nggak kayak kita. Kita kalau disebut bodoh lu, marah. Padahal sebetulnya bodoh. Ya. Tapi kalau disebut bodoh nggak terima gitu. Kalau salaf terdahulu, mereka lebih senang disebut bodoh daripada disebut alim. Kenapa? Karena yang kita ketahui itu jauh lebih sedikit daripada yang kita tidak ketahui. Allah mengajarkan kita ilmu itu dikit, Pak. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ilmu yang Allah ajarkan kepada kita sedikit sekali. Berarti itu menunjukkan yang kita ketahui jauh lebih sedikit dibandingkan yang kita tidak tahu. Maka dari itu kalau kita disebut bodoh ya tenang-tenang aja lah. Emang bodoh. Dan manusia pada asalnya juga bodoh. Iya. Makanya itulah kita lebih senang disebut pinter dibandingkan dengan disebut apa? Bodoh. Bahkan kita merasa dari kita pinter dan merasa puas dengan pujian manusia bahwa kita pinter padahal kita bodoh. Iya. Ini sini yang kayak gini musibah nih Pak. Faedah selanjutnya kata Syekh Salim, al-alim yuhtada binuril haqqi. Al-alim yahtadi binuril haqqi wal ilm. Fayuwaffaq lil huda. Seorang alim ulama itu, dia dapat hidayah dengan cara cahaya kebenaran. Dengan ilmu dia tahu, ini hak, ini batil, ini salah, ini benar. Makanya, ya, satu ulama itu bagi iblis, bagi setan lebih berat dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Karena seorang ulama tahu Pak ini halal, ini haram. Ini faham, tahu betul. Makanya ya akhwat Islam azani Allah wa yakum. Di sini menunjukkan penting Pak kita menuntut ilmu itu. Jangan kita sibuk ingin bikin aksi. Sementara menuntut ilmunya kita tidak semangat. Lebih semangat aksi turun ke jalan-jalan dibandingkan dengan menuntut ilmu di majelis ta'lim. Salah besar. Ya, kewajiban kita, semangat kita sekarang ini Pak, lebih semangat menuntut ilmu dulu deh. Supaya apa? Supaya aksi kita pun juga benar-benar di atas ilmu. Semua ya sikap kita, karena sekarang ini kita hidup di zaman penuh fitnah. Banyak di antara pemuda ya sibuk mengikuti berita-berita viral.
Sibuk mengikuti berita-berita hangat. Sementara keilmuan belum mampu untuk menilai. Coba. Nah, kalau misalnya keilmuan tidak mampu untuk menilai berita yang sedang viral atau hangat, pasti yang berbicara itu apa, Pak? Yang berbicara itu semangat, perasaan, emosi. Sementara untuk menyikapi fitnah-fitnah yang muncul di zaman sekarang, gak cukup sebatas dengan emosi, semangat, bahkan seperti itu hanya akan merusak saja. Kita harus sikapi dengan keilmuan. Makanya menuntut ilmu di zaman ini, kata Syekh Albani, termasuk jihad yang paling besar. Ya, kenapa? Karena kebutuhan kita kepada ilmu zaman ini luar biasa sekali. Ya. Makanya aneh kan di zaman sekarang ada orang mengatakan, apakah dengan sebatas menuntut ilmu problematika umat selesai? Ya, seperti yang dalam sebuah buku yang berjudul Ikhwanul Muslimin, Anugerah Allah yang Terzolimi itu, Pak. Dia mengatakan katanya, ya problematika umat tidak akan selesai hanya sebatas mempelajari kitab Tohawiyah, kitab Tauhid dan yang lainnya. Lah, kita bertanya, lah terus selesainya mau apa? Hanya sebatas semangat-semangat begitu, demo-demo begitu, apa itu akan selesai? Wallahilah. Dahulu para nabi menghadapi berbagai macam rintangan dari kaumnya, tetap yang mereka sampaikan apa? Ilmu, 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 ilmu. Ilmu dulu. Maka dari itulah Ibnu Qayyim berkata apa? Al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun al-jihadi bis sayfi was sinan. Berjihad dengan ilmu dan keterangan itu lebih didahulukan daripada berjihad dengan pedang dan panah. Ya. Kata beliau, ilqa'ul ilm linnas, ya, menyampaikan ilmu kepada manusia, menyampaikan sunnah kepada manusia, itu lebih agung daripada menyampaikan panah ke leher-leher musuh. Karena kata beliau, menyampaikan panah ke leher-leher musuh, semua orang bisa. Tapi menyampaikan ilmu kepada manusia tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang diberikan kekuatan ilmu saja. Makanya ya semua kita akhi, para pemuda terutama yang lagi semangat ingin membela Islam. Semangatlah dulu untuk menuntut ilmu. Sudah berapa ayat sih kita kaji? Sudah berapa hadis kita sudah hafalkan, sudah kita pelajari. Ini Arba'in Nawawiyah nggak apal-apal aja udah merasa dirinya pinter. Ini Sahih Bukhari saja nggak pernah kita kaji, udah sibuk ngikutin berita-berita viral. Ya akhi, ya. Lebih baik kita seperti salafus soleh terdahulu. Mereka sibuk dulu nuntut ilmu. Setelah mereka kokoh keilmuan, baru mereka berbicara. Sementara kita sibuk komentar dulu, Pak. Iya, daripada sibuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sesuatu yang sangat tidak bagus hasilnya nanti itu. Iya. Faedah selanjutnya dari hadis ini, yang bagi 'alal alim wad da'i ila Allah an yubashshira wa la yunaffira wa la yu'ajjilun nas yaqnutuna min rahmatillah. Seorang ulama, demikian pula para dai, hendaklah dalam berdakwah itu lebih memberikan kabar gembira, bukan membuat orang lari. Ya. Jangan sampai menjadikan manusia itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Lihat aja orang yang sudah membunuh ini, Pak, nanya kepada ahli ibadah. Lalu nanya apa? Masih ada taubat enggak? Apa kata ahli ibadah ini? Enggak ada. Waduh. Bayangin Pak, kalau ada orang datang kepada Bapak, saya sudah berzina,
Saya sudah makan riba, kira-kira ada pintu taubat nggak ya? Nggak ada. Kira-kira orang itu kayak gimana coba Pak? Wah, kalau gitu sekalian aja udah. Akhirnya malah membuat dia apa? Putus asa dari rahmat Allah. Ya. Ini bukan cara dakwah yang benar seperti ini. Justru kita jadikan manusia itu mau taubat. Kita beritahu bahwasanya Allah Maha Pengampun. Jangan sampai mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Faedah selanjutnya, babut taubah maftuh min jami'idz dzunub wal khataya. Pintu taubat itu selalu terbuka. Seluruh dosa pasti diampuni oleh Allah kalau taubat. Dosa besar kayak dosa kecil kayak dosa sebesar apapun, kalau kita taubat Allah maafkan. Tidak ada dalam Al-Quran ayat yang mengatakan kalau kamu taubat nggak diterima taubat kamu. Tidak ada. Yang ada, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Faedah selanjutnya, al-malaikatu al-muwakkaluna bi bani Adam yakhtalifu ijtihaduhum fi haqqihim. Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurus atau menjaga anak Adam, terkadang mereka berselisih ijtihad. Para malaikat yang ditugaskan ya untuk menjaga anak Adam, karena kan malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk anak Adam banyak Pak. Ada malaikat yang mencatat amal soleh, ada malaikat yang mencatat amal keburukan. Ada malaikat yang tugasnya menjaga tubuh kita dari bahaya, penyakit, dan yang lainnya. Ya. Kalau malaikat pencatat amal di kanan dan di kiri. Yang disebutkan dalam ayat itu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat yang menjaga tubuh kita itu adanya di depan dan di belakang. Yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih. Milik Allah lah malaikat-malaikat mu'aqibat yang menjaga manusia di depan dan di belakang. Berarti manusia itu ada 4 malaikat nih. Kanan, kiri, depan, belakang. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut roh manusia. Ini namanya malaikat apa? Malaikat maut. Nah setelah roh kita dicabut, ya, ada malaikat yang lain yang ditugaskan untuk membawa roh itu ke langit. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Al-Bara' bin Malik, kata Rasulullah SAW, apabila seorang mukmin hendak meninggal dunia, ya, ja'ahu malaikatun bidul wujuh, akan datanglah malaikat-malaikat yang wajahnya putih bersih. Mereka membawa kain kapan dari surga dan wewangian dari surga. Fayajlisuna minhu maddal basar. Maka mereka pun duduklah sejauh mata memandang. Tsumma ja'ahu malakul maut. Kemudian baru datang malaikat maut. Maka malaikat maut pun mengeluarkan rohnya dari tubuh si mukmin seperti air yang keluar dari teko. Iya. Berarti ada malaikat maut, ada malaikat yang memang ditugaskan untuk membawa kain kafan. Kata Rasulullah, ketika malaikat maut itu telah mengeluarkan roh si mayat, maka tidak dibiarkan roh itu ada di tangan malaikat maut sedetik pun. Langsung diambilnya, lalu disimpannya di dalam kain kafan, dibawanya ke langit. Demikian pula ketika Rasulullah menceritakan tentang kematian orang kafir. Kata Rasulullah, ketika orang kafir mau meninggal, datanglah malaikat-malaikat sudul wujuh, wajahnya hitam.
membawa kain kapan dari neraka yang sangat busuk baunya, kata Rasulullah SAW. Ya. Lalu mereka pun duduklah sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut dengan bentuk yang sangat menyeramkan sekali, kata Rasulullah. Tadi di sana ada malaikat-malaikat yang disebut dengan malaikat pembantu malaikat maut. Nah, malaikat orang yang beriman, mereka membawa rahmat. Dan malaikat yang satunya lagi untuk orang kafir, ini malaikat azab. Nah, orang ini, dia beriman, tapi dia sudah membunuh 100 jiwa. Baru taubat, mati. Akhirnya bertengkar tuh malaikat rahmat sama malaikat apa? Azab. Berarti ini menunjukkan, kata Ibnu Qayyim, para malaikat bisa beda ijtihad. Bisa beda apa? Ijtihad. Ya. Karena orang ini baru taubat, langsung meninggal. Maka malaikat rahmat berkata, dia datang untuk taubat. Malaikat azab mengatakan, tapi dia nggak pernah berbuat kebaikan. Lalu, akhirnya Allah kirimkan malaikat lain berbentuk manusia. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, qudratul malaika ala tasyakkul fi suratil insan. Kemampuan malaikat untuk bisa membentuk dirinya menjadi manusia. Ya. Malaikat itu mampu bisa membentuk dirinya jadi manusia, Pak. Tapi masalahnya kalau di zaman sekarang kita nggak tahu itu malaikat apa bukan. Kalau di zaman Rasulullah kan yang ngasih tahu siapa? Rasulullah. Rasulullah memberitahu ini Jibril, ini Mikail. Kalau zaman sekarang, tahu dari mana? Itu jangan-jangan pengemis malaikat tuh. Itu orang ganteng banget kayaknya malaikat tuh. Dari mana? Kita nggak tahu. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, kata Syekh Salim, masyru'iyatut tahawul minal ardi allati ya'sillaha fiha ila ardin la ya'sillah fiha. Disyariatkan pindah dari negeri yang kita banyak berbuat maksiat di situ ke negeri yang kita tidak berbuat maksiat di situ. Ini kalau antum misalnya masa lalunya kelam dan hitam, banyak maksiatnya. Iya. Mau hijrah taubat, maka pindah baiknya. Kenapa? Karena kalau kita banyak maksiat itu gara-gara lingkungan, kemudian kita tidak tinggalkan itu lingkungan, sulit, Pak, untuk bisa hijrah. Untuk taubat dengan taubat yang nasuh itu susah sekali. Makanya ya si ulama ini berkata, siapa yang menghalangi kamu dari taubat? Pergilah kamu ke negeri sana. Di sana banyak orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah. Dan tinggalkan negerimu yang buruk itu. Berarti itu menunjukkan, Pak, hijrah itu bukan hanya disyariatkan dari negeri kafir ke negeri Islam saja. Tapi juga hijrah disyariatkan dari negeri atau dari tempat yang banyak maksiat di situ kepada tempat yang di situ banyak ketaatannya. Makanya Pak, kalau antum mau pindah rumah, yang pertama kali antum lihat itu, Pak, di situ ada ulama dan majelis taklim enggak? Sebab tempat yang enggak ada ulama dan enggak ada ilmu, enggak berkah. Tapi kalau di situ ada ulama dan majelis taklim ramai dan banyak orang-orang yang Masya Allah bertakwa, itu insya Allah bagus. Iya, itu yang kita cari, Pak. Usahakan ya kalau kita mau mencari tempat tinggal. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Mungkin antum ingin, saya mau tinggal sini aja, saya mau berdakwah. Antum ingin mempengaruhi manusia. Anak-anak antum pergi nonton ke tetangga. Anak-anak antum sulit. Akhirnya kita untuk bisa mendidik anak dan istri susah. Kenapa? Karena lingkungannya jelek. Sulit akal Islam, azan ya Allah. Faedah selanjutnya, akhi. Musahabatu ahlil ilmi wat taqwa was salah.
Tu'inu ala ta'atillah. Bersahabat dengan para ahli ilmu, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang soleh, itu membantu kita untuk senantiasa menaati Allah. Antum kalau punya sahabat, antum bersahabat dengan para ustadz, orang-orang soleh, Masya Allah itu nikmat banget, Pak. Karena seseorang itu kalau dia dekatnya sama orang baik, insya Allah baik. Rasulullah SAW sabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama siapa? Teman dekatnya. Khalil itu bukan cuma sebatas teman, Pak. Khalil itu teman dekat. Makanya jadikan teman-teman dekat kita, teman-teman akrab kita siapa? Orang soleh. Jangan kita jadikan teman dekat kita ternyata bukan orang yang soleh. Ternyata bukan orang yang cinta kepada ilmu. Makanya seorang ulama mengatakan, La tusahib man la yuhibbul ilm. Jangan jadikan teman orang yang gak suka ilmu. Jangan jadikan teman orang yang tidak mencintai ilmu. Sebab kalau antum berteman sama orang yang gak suka ilmu, yaitu akhirnya antum lama-lama nanti menuntut ilmunya jadi ini, Pak, berkurang. Ya. Makanya kita berusaha jadikan teman-teman kita itu yang semangat menuntut ilmu, yang selalu dekat dengan ilmu. Ya. Faedah selanjutnya, kata Syekh Salim, tahammulul masyaqqah min ajlil lihaq bis salihin. Dalilun ala sidqi raghbah fit taubah ilallah. Berani menghadapi tantangan yang berat demi untuk bergabung dengan orang-orang soleh, itu bukti akan kejujuran taubat dia kepada Allah. Ya. Lihat, orang ini ingin taubat. Tapi apa kata ulama ini? Pergilah kamu ke negeri sana. Karena di sana banyak orang soleh yang beribadah kepada Allah. Tinggalkan negerimu yang rusak itu. Untuk meninggalkan negeri yang biasa kita di situ tumbuh, Pak. Berat nggak, Pak? Berat. Mau pergi ke negeri yang di situ banyak orang solehnya, meninggalkan negeri kita yang kita lahir di situ. Nggak mudah, Pak. Tapi orang ini rupanya memang jujur taubatnya. Tetap dia pergi. Masya Allah. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Makanya ya terkadang kita ingin bergaul dengan teman yang soleh. Tak mudah, Pak. Ya. Kadang kita ingin bergaul dengan teman yang soleh. Teman yang soleh ini belum kenal sama kita. Akhirnya dia cuek sama kita. Wah, jangan putus asa. Kita berusaha untuk bisa dekat dengan dia. Bagaimana caranya supaya saya dekat dengan teman-teman yang soleh. Terkadang ada orang baru hijrah. Pas datang ke majlis taklim. Banyak teman-teman yang nyuekin dia, Pak. Ya. Hanya gara-gara itu dia langsung mundur lagi ke belakang. Ya nggak bagus. Harusnya dia sabar. Udah, saya gimana caranya supaya saya bisa dapat teman yang soleh. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik. Idza ta'aradatil adillah wal ahwal wa ta'addadatil bayyinat indal hakim falahu an yastadilla bil qara'in ala tarjih. Seorang hakim ketika hendak memutuskan persengketaan dan ternyata bukti-buktinya itu sama-sama kuat, maka hendaklah ia menggunakan indikasi yang menunjukkan mana yang paling kuat, ambil. Ya, kenapa? Karena malaikat ini bertengkar nih, malaikat rahmat sama malaikat azab. Dua-duanya punya dalil. Malaikat rahmat mengatakan apa? Dia datang taubat. Malaikat azab berkata apa? Dia belum beramal saleh. Ayo. Dua-duanya punya ini nggak, Pak? Alasan nggak, Pak? Punya alasan. Maka malaikat yang menghakimi ini ketika melihat dua-duanya punya alasan, maka malaikat ini mengatakan apa? Coba ukur aja.
mana kepada yang lebih dekat, dia yang ngambil. Ini menunjukkan Pak, seorang alim ulama itu Pak, ketika apalagi seorang qadhi ya, seorang qadhi itu bukan sebatas menguasai dalil Al-Quran dan hadis. Makanya Ibnu Qayyim ya membedakan antara masalah-masalah hukum ya yang sifatnya syar'i dengan masalah-masalah dalam menentukan keadaan hukum. Di mana kata beliau, kalau hukum yang sifatnya syar'i betul harus berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma dan yang lain. Tapi ketika menentukan yang sifatnya keadaan hukum, terkadang kita tidak bisa melihat Quran, hadis, dan ijma, Pak. Tapi kita melihat kepada apa? Indikasi yang ada. Ya. Nah, di sini seorang qadhi harus faqih, harus paham betul. Ya, di dalam memutuskan perkara-perkara, nggak sembarangan. Ya. Faedah selanjutnya kata Syekh Salim, afdaliyatu salihil bashar 'alal malaikah. Di sini menunjukkan bahwa manusia yang soleh lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena Allah jadikan malaikat yang menghakimi dua malaikat yang bertengkar itu berbentuk manusia. Iya. Jadi malaikat yang menghakimi itu berbentuk manusia, Pak. Ini isyarat kata beliau, berarti manusia yang alim dan soleh lebih utama daripada apa? Malaikat. Makanya manusia itu Pak, dengan ilmu bisa lebih mulia daripada malaikat. Dan manusia tanpa ilmu lebih buruk daripada binatang ternak. Makanya Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam tidak? Kenapa malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam? Karena Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Allah berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Allah pun mengajarkan ilmu tentang nama-nama segala sesuatu kepada Nabi Adam. Kemudian Allah menampakkannya kepada malaikat. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Lalu Allah berfirman, beritahukan kepadaku nama-nama itu semuanya jika kamu yang benar. Apa kata malaikat? Qalu la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Maka lalu kemudian Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Untuk apa? Memuliakan Adam karena keilmuannya. Arti ini menunjukkan ya, bahwa seorang alim yang soleh lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Dan manusia yang tidak punya ilmu dan mengikuti hawa nafsu lebih buruk daripada binatang ternak. Makanya Pak, memang ya manusia itu Allah ciptakan untuk ilmu. Kalau binatang ternak tidak diciptakan untuk ilmu. Kerbau, Allah ciptakan buat nuntut ilmu? Enggak. Makanya enggak ada kerbau yang kuliah, Pak. Ayam, ya, sapi, Allah tidak ciptakan mereka untuk ilmu, tidak. Yang Allah ciptakan untuk ilmu hanya dua jenis saja, manusia dan jin. Iya. Yang Allah perintahkan menuntut ilmu dua jenis ini saja. Adapun yang lain tidak. Makanya manusia dengan ilmu dia menjadi mulia. Ya. Taib akhal Islam, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang sangat panjang. Mungkin kita hanya sebatas membacakan hadisnya saja, adapun faidahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, wa kana qaid Ka'ab min banihi hina ami. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ia anak dari Ka'ab bin Malik yang suka menuntun ayahnya saat ayahnya telah buta.
ia berkata, Sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah SAW fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar ayahku Ka'ab bin Malik bercerita tentang ceritanya beliau dulu nggak ikut perang Tabuk. Ya. Qala Ka'ab berkata, Lam atakhallaf an Rasulullah SAW fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Aku tidak pernah absen dari peperangan yang Rasul lakukan kecuali dari perang Tabuk saja. Ya. Ware'ani qad takhallaftu fi ghazwati Badrin wa lam yu'atib ahadun khallafa anhu. Dan aku juga tidak ikut perang Badar. Tapi waktu itu perang Badar tidak diwajibkan untuk diikuti. Dan Rasulullah pun juga tidak mencela orang yang tidak ikut perang Badar. Karena waktu itu perang Badar tujuannya bukan perang, Mbak. Perang Badar itu tujuannya keluar hanya ingin mencegat iring-iringan kafilah Quraisy. Itu aja. Ya. Nah, kata Ka'ab, saya ini belum pernah ketinggalan, gak pernah sama sekali absen dari peperangan. Tanpa udzur, kecuali perang Tabuk, kata beliau. Innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimun yuriduna an Quraisy hatta jama'a Allah Ta'ala bihim wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad. Di perang Badar, waktu itu Rasulullah keluar bersama kaum muslimin karena ingin mengambil harta kafilahnya kaum Quraisy, yang itu merupakan harta kaum muslimin yang diambil oleh mereka. Sampai akhirnya Allah takdirkan mereka perang bersama melawan orang-orang musyrikin. Walaqad syahidtu ma'a Rasulullah SAW lailatal aqabah hina tawathaqna alal Islam. Aku juga menyaksikan perjanjian Aqabah. Ketika waktu itu kami saling berjanji di atas Islam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr wa in kanat Badrun adhkar fin nas minha. Dan Bai'atul Aqabah lebih aku sukai daripada perang Badar. Walaupun memang perang Badar lebih masyhur di kalangan manusia, kata beliau. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk anni lam akun qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Adapun tentang kabarku saat aku tidak ikut perang Badar itu, waktu itu di perang Tabuk, ya. Waktu di perang Tabuk itu sebetulnya aku sedang kuat-kuatnya dan sedang mudah-mudahnya hartaku. Ya. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qad hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Di saat perang Tabuk diumumkan itu, aku punya 2 kendaraan. Padahal sebelumnya aku enggak punya, kata beliau. Artinya ketika diumumkan perang Tabuk, beliau itu lagi mudah-mudahnya secara harta finansial dan lagi kuat-kuat badannya itu. Ya. Nah, beliau akan ceritakan kenapa beliau sampai tidak ikut perang Tabuk. Kata beliau, "Walam yakun Rasulullah SAW yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah." Tidaklah Rasulullah ingin perang kecuali biasanya beliau melakukan tauriyah. Tauriyah itu mengatakan sesuatu begini padahal maksudnya begitu. Yang selain itu tauriyah namanya. Contoh misalnya antum bilang ke teman, saya mau ke pasar mau beli obat. Ya. Obat apa? Obat perut. Tapi maksud antum mau makan. Maksud antum mau apa? Makan. Karena kan makanan obat lapar gitu kan. Nah itu namanya tauriyah. Tauriyah itu boleh kalau dibutuhkan, gak apa-apa. Seperti Nabi Ibrahim tauriyah. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung itu. Karena kan Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung kemudian disisihkan yang paling besar. Kampaknya digantungin di situ. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan? Kata Nabi Ibrahim, yang melakukan yang besar ini. Maksudnya jempolnya. Ya, yang melakukan yang besar ini. Ali ibn Madini juga pernah tauriyah terpaksa.
Waktu itu beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, kalau enggak dibunuh. Apa kata Ali bin Madini? Saya bersaksi bahwa Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, 4 ini makhluk. Makanya selamat beliau. Padahal maksud beliau yang makhluk itu 4 ini. Adapun Qurannya, Taurat, Injilnya tidak makhluk. Nah ini namanya tauriah, Pak. Tauriah boleh kata para ulama kalau dibutuhkan. Adapun kalau enggak dibutuhkan enggak boleh. Ya, karena memang tauriah itu mirip-mirip dusta sebetulnya. Walaupun sebutnya tidak apa? Tidak dusta, enggak dusta sih. Ya. Ada muridnya Imam Ahmad, ya, saking pengen dapat ilmu dari Imam Ahmad, terpaksa tauriah. Wahai Abu Abdillah, saya mau keluar, tolong sampaikanlah ilmu hadis kepada saya. Oh, kamu mau keluar, dikiranya Imam Ahmad keluar maksudnya keluar kota. Akhirnya disampaikan hadis-hadis. Keluarlah dia. Tak lama masuk lagi. Loh, katanya kamu keluar. Iya, keluar rumah. Ya. Imam Ahmad diam saja, hanya tersenyum ya melihat orang itu. Itu namanya apa? Tauriah. Ya. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW kalau ingin perang biasanya beliau tauriah. Sehingga saat perang ya Tabuk. Faghazaha Rasulullah SAW fi harin syadid. Dan di perang Tabuk itu panasnya lagi sangat-sangatnya. Ya. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Dan di perang Tabuk ini jarak yang harus dilalui jauh sekali. Dan pasukan musuh jauh lebih banyak lagi. Ya kan harus perang melawan siapa? Romawi. Wastaqbala adan katsiran fajalla lil muslimin amrahum liyatahabu uhbata ghazwihim. Maka kemudian Rasulullah pun mengumumkan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka itu agar mereka siap-siap untuk perang. Fa akhbarahum biwajhim alladhi yurid. Rasul pun mengabarkan kemana akan mereka pergi. Siapa pasukan yang akan dihadapi. Wal muslimuna ma'a Rasulullah SAW kathir. Wala yajma'ahum kitabun hafidh. Yuridu bidzalika diwan. Dan kaum muslimin saat itu ya bersama Rasulullah banyak juga jumlahnya. Ya tidak cukup untuk dikumpulkan dalam sebuah buku catatan. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab. Faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi ma lam yanzil bihi wahyun minallah. Ya. Ya. Kata Ka'ab, tidak ada seorang pun yang ingin absen dari peperangan. Maksudnya enggak ikut perang kecuali dia yakin bahwasanya dia tidak akan diketahui oleh Rasulullah SAW selama tidak ada wahyu yang turun. Kenapa? Karena jumlah kaum muslimin waktu itu sangat banyak sekali. Jadi kalau ada orang nggak ikut pun Rasulullah nggak tahu biasanya. Kecuali kalau Allah yang memberi tahu. Ya. Wa ghaza Rasulullah SAW tilkal ghazwa hina tabatis thimar wa dhilal. Dan Rasulullah mengumumkan perang Tabuk itu saat pohon buah itu selagi berbuah-buahnya, Pak. Ya, pohon kurma lagi berbuah. Waduh, Masya Allah. Fa'ana ilaiha as'ar. Dan hatiku waktu itu lagi condong banget ke situ. Ya, lagi ngarepin buahnya ini udah pada mulai ranum ini. Di umuman perang. Fatajahaza Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ah. Maka Rasulullah pun dan kaum muslimin bersiap-siap. Fatafiktu agdu likai atajahaz ma'ah. Lalu aku pun juga bersiap-siap. Fa'arji walam aqdi syai'an. Lalu aku pulang ke rumah. Tapi ternyata di rumah aku tidak melakukan apa-apa. Ya. Wa aqulu fi nafsi ana qadir ala dzalika in aradtu. Aku berkata kepada diriku, aku mampu kok. Langsung bersiap-siap pergi, gampang buat saya. Iya. Tapi masalahnya Pak, kena penyakit apa? Nanti.
gampang deh nanti aja. Gampang nanti aja. Mau siap-siap, gampang nanti aja. Ya. Falam yazal yatamadabi hatta stamarra bin nasil jiddu. Dan terus-menerus aku terkena seperti itu. Ya nanti aja gampang. Sampai akhirnya Rasulullah dan pasukan pun pergi. Ya. Fa asbaha Rasulullah ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Di waktu pagi Rasulullah pun berangkatlah bersama kaum muslimin. Walam aqti min jihazi syai'an, dan waktu itu aku belum siap-siap juga. Memang begini Pak, penyakit nanti itu bahaya Pak. Kita aja kalau mau nuntut ilmu, nanti aja gampang, akhirnya nyesel. Ya. Fama godautu faraja'tu walam aqti syai'a. Kemudian aku pun pulang ke rumahku dan aku pun juga ternyata tidak lakukan apapun juga. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratul ghazwu. Ya, dan aku terus-menerus bermalas-malasan. Nanti sampai akhirnya pasukan telah jauh perginya. Ya. Fahamamtu an artahil fa udrikahum. Baru kemudian aku berniat ingin mengejar mereka. Faya laitani fa'atu, tapi andaikan waktu itu aku melakukan keinginanku, tetap aja masih malas. Semalam yuqaddar dzalika li, ternyata tidak ditakdirkan untukku itu. Fatafiktu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulullah sallallahu yuhzinuni anila ara li uswah ila rajulan magmusan alai fin nifaq aw rajulan mimman adzara Allah taala minad du'afa. Maka aku pun tertinggal, aku nggak bisa ngejar lagi. Maka aku jadi sedih, kata beliau. Ternyata aku di kota Madinah bersama 2 orang. Yang pertama orang yang munafik, yang kedua orang yang punya uzur tidak ikut perang. Sementara Ka'ab nggak punya uzur. Sedih Ka'ab. Ya. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagot Tabuk. Dan Rasulullah tidak ingat aku sampai beliau sampai di Tabuk. Baru Rasulullah ingat siapa? Ka'ab. Kok Ka'ab tahu Rasulullah baru ingat beliau di Tabuk? Tentu diberitahu sahabat yang lain. Faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Ketika telah sampai Tabuk, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Di mana Ka'ab bin Malik? Kok enggak kelihatan? Ya. Faqala rajulun min Bani Salimah. Maka seorang laki-laki dari Banu Salimah berkata, "Ya Rasulullah, habasahu burdah wa nadhar fi affaih." Ya Rasulullah, dia itu tercegah oleh mantelnya dan asyik dengan hartanya, ya Rasulullah. Iya. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal. Mendengar itu Mu'ad bin Jabal berkata, "Bi'sa ma qulta." Jelek sekali perkataan kamu itu. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui dari dia kecuali kebaikan. Mu'ad bin Jabal ingin membela siapa? Ka'ab. Iya. Karena memang disyariatkan, Pak. Kalau kita mendengar ada teman yang jelek-jelekin teman kita, padahal kita tahu teman kita itu orangnya bagus, disyariatkan untuk apa? Membela. Ya. Fasa kata Rasulullah SAW, maka Rasul pun diam. Fabaina huwa ala dharik ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi sarab. Ya, ketika sedang seperti itu terlihatlah laki-laki yang samar-samar. Ya. Faqala Rasulullah SAW, kun Aba Khaythamah. Maka Rasulullah bersabda, tampaknya itu Abu Khaythamah. Faidah huwa Abu Khaythamah al-Ansari. Wa huwa alladhi tasaddaqa bisa'id tamr hina lamizahul munafiqun. Ternyata benar, dia adalah Abu Khaythamah al-Ansari. Dia seorang sahabat yang sedekah dengan 1 sok kurma lalu diejek oleh orang-orang munafik. Ya. Qala Ka'ab, falamma balaghani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Kata Ka'ab, ketika aku mendengar berita bahwa Rasulullah
telah mulai perjalanan pulang menuju kota Madinah dari Tabuk. Disitulah kesedihanku semakin bertambah. Ya. Fatafiktu atadzakkarul kadzib. Maka saat itu aku berpikir apa alasanku nanti di hadapan Rasulullah. Maka saat itu aku berminat ingin dusta aja. Bohong aja lah. Iya. Wa aqulu bima akhrud min sakhatihi ghadan wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhira'in min ahli. Aku berpikir bagaimana caranya alasan saya nanti di hadapan Rasulullah saya enggak ikut perang. Maka saya coba datangi keluarga-keluargaku, aku minta pendapat mereka. Iya. Falamma qila inna Rasulullah qad adalla qadiman zaha anil batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan. Ketika aku mendengar bahwa Rasulullah telah sampai kota Madinah, ya ternyata hilang kebatilan dari diri saya. Yang tadinya Ka'ab ingin bohong, akhirnya hilang niat-niat yang buruk itu. Udahlah jujur ajalah. Ya. Aku yakin aku tidak akan selamat ya Rasulullah SAW. Fa ajma'tu sidqah. Maka aku pun nekat, udahlah saya mau jujur aja sama Rasulullah. Nggak usah saya berdusta sama beliau. Wa asbaha Rasulullah SAW qadiman. Maka Rasulullah pun datang di waktu pagi. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Dan kebiasaan Rasulullah kalau pulang dari safar itu beliau ke masjid dulu. Untuk sholat 2 rakaat. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraka'a fi raka'atin tsumma jalasa linnas. Setelah beliau sholat 2 rakaat di masjid, beliau duduk untuk menerima alasan orang-orang yang tidak ikut perang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Ya maka datanglah orang-orang yang tidak ikut perang. Jumlahnya ada 80 lebih laki-laki. Ya. Mereka pun kemudian memaparkan alasan-alasan mereka kepada Rasulullah SAW. Kenapa mereka tidak ikut perang? Faqabila minhum ala niyatahum wa baya'ahum wastaghfara lahum wa waqala sarairahum ilallah. Maka Rasulullah pun menerima alasan mereka secara lahiriah itu. Adapun yang tersembunyi di hatinya diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Rasul pun memohonkan ampunan buat mereka. Iya. Hatta jitu. Sampai akhirnya aku yang datang. Falamma salamtu tabassumat tabassumal mughdab. Ketika aku mengucapkan salam, beliau tersenyum, tapi senyumnya senyum kemarahan. Senyum sinis. Iya. Tsumma qala, ta'al. Kemudian Rasulullah bersabda, kemari kamu. Fajitu amshi, ya hatta jalastu baina yadaih. Maka aku pun datang berjalan sehingga aku pun duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala li, maka Rasul bersabda, ma khallafak? Kenapa kamu enggak ikut? Alam takun qad ibta'ta dhahrak? Bukannya kamu sudah membeli kuda untuk berperang? Qultu ya Rasulullah. Ya. Ini wallah lau jalastu inda wairik ya min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruj min sakhati bi udhrin laqad u'titu jadalan. Kata apa? Hai Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah. Kalau yang ada di depanku ini bukan engkau ya Rasulullah. Aku mudah bagiku untuk ngeles. Karena aku ini pintar ngomong. Ya. Lakinnani wallah laqad alimtu la in haddathtuka al-yawm haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allah yuskhituka alaihi. Tapi demi Allah, kalau aku sekarang berbicara dusta kepada engkau ya Rasulullah, Allah mampu menjadikan engkau marah kepadaku. Dengan Allah memberitahu tentang aku kepada engkau. Ya.
Wa in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fih inni la arju fihi uqballah azza wa jal. Dan kalau aku jujur, aku yakin engkau marah kepadaku ya Rasulullah. Tapi aku berharap mudah-mudahan akibat yang terbaik buat aku. Ya. Wallahi ma kana li min udhrin. Demi Allah ya Rasulullah, aku enggak punya udzur apa-apa. Aku enggak punya alasan apa-apa ya Rasulullah. Wallahi ma kuntu qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Demi Allah ya Rasulullah, saat perang diumumkan, saat itu aku sedang kuat-kuatnya dan lagi mudah-mudahnya finansialku. Ya. Maka Rasulullah bersabda, ya, amma hadza faqad shadaq. Orang ini sudah jujur. Fakum hatta yaqdillah afik. Silakan berdiri sampai Allah putuskan kepadamu. Ya. Wasara rijalun min Bani Salimah fattaba'uni. Maka ada beberapa orang dari Banu Salimah mengikuti aku. Faqalu li, mereka berkata kepadaku, wallah ma'alimnaka adnabta dzamban qabla hadha. Demi Allah, kami enggak pernah tahu kamu berbuat dosa sebesar ini sebelum ini. Laqad ajista fi alla takuna i'tadarta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima tadara ilail mukhallafun. Kenapa kamu enggak minta alasan aja kayak mereka-mereka? Cukup kamu berikan alasan supaya Rasulullah mau terima alasan kamu. Kenapa? Iya. Kan cukup nanti Rasulullah akan mohonkan ampunan buat kamu. Seperti Rasulullah mintakan ampunan buat mereka. Kenapa kamu tidak lakukan itu? Iya. Fawallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji ila Rasulullah SAW. Demi Allah mereka terus mencela aku dengan kejujuranku seperti itu sampai-sampai aku hampir mau balik lagi ke Rasulullah SAW untuk berdusta. Masya Allah, setannya Pak mau jujur, setannya Pak datang. Iya. Tsumma qultu lahum, kemudian aku berkata kepada mereka, hal laqiya hada ma'i min ahad. Ada enggak orang yang sama seperti aku? Yang enggak ikut perang dan tidak ada udzur? Qalu na'am laqiyahu ma'aka rajulan. Ada 2 orang yang lain. Iya. Mereka juga jujur kepada Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, siapa 2 orang itu? Qala Murarah bin Ar-Rabi al-Umari dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Itu 2 orang itu yang sama nasibnya sama kamu. Enggak ikut perang tanpa ada alasan. Fadzakaru li rajulain shalihain qad syahida badran fihima uswah. Dan 2 orang ini 2 orang yang pernah ikut perang Badar. Ya, famadaitu, ketika mendengar ada 2 orang yang senasib denganku, aku semakin kuat. Udah jujur aja. Aku enggak mau lagi balik ke Rasulullah SAW. Wa naha Rasulullah SAW an kalamina ayyuhat thalathah min baini man takhallafa anhu. Maka kemudian Rasulullah mengumumkan, jangan mengajak bicara 3 orang itu. Jangan mengajak bicara 3 orang itu. Siapa? Ka'ab bin Malik. Siapa lagi? Tadi Hilal bin Umayyah. Siapa lagi? Murarah bin Ar-Rabi. Maka Rasulullah mengumumkan, jangan diajak bicara 3 orang ini. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fajtanabanan nas, maka orang-orang menjauhi kami. Au taghayyaru lana, mereka berubah sikapnya kepada kami. Hatta tanakartu li fi nafsil ard, sampai-sampai aku merasa terasing, jadi orang asing di negeriku sendiri. Kenapa? Semua orang berubah. Enggak ada yang mau ngasih salam, enggak ada yang mau ajak bicara. Kalau ketemu dicuekin. Aduh, gimana rasanya Pak digituin, Mbak? Iya. Fama hiyal ard bil ardillati a'rif, seakan-akan ini negeri yang aku enggak kenal. Aku merasa terasing di sini, kata Kak.
Falabithna ala dzalika khamsina lailah, sampai lewat 50 hari. Fa amma sahibai fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua temanku itu, mereka terus tinggal di rumah menangis. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum. Adapun aku yang paling muda di antara mereka. Ya. Fakuntu akhruj fa ashhadu shalah ma'al muslimin wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Aku keluar pergi ke masjid, sholat bersama kaum muslimin. Aku juga pergi ke pasar. Ternyata enggak ada satupun yang ngajak bicara. Setiap kali ngucapin salam enggak ada yang jawab. Iya, rasanya gimana Pak kalau gitu Pak? Iya. Wa ati Rasulullah SAW fa usallim alaih wa huwa fi majlisi ba'da shalah fa aqulu fi nafsi hal harraka syafatahi bi raddi salam am la. Aku coba mendatangi Rasulullah SAW. Lalu aku ucapkan salam sementara beliau di majlisnya setelah sholat. Lalu aku berharap mudah-mudahan beliau menggerakkan bibirnya menjawab salam. Ternyata enggak. Iya. Suma usalli qoriban minhu wa usariquhu nadhar. Kemudian aku sholat dekat dengan Rasulullah dan aku berusaha mencuri-curi pandangan Rasulullah. Fa idza aqbaltu ala sholati nadhara ilai. Ketika aku sedang sungguh-sungguh sholat, Rasulullah melihat kepadaku. Wa idza tafattu nahwahu a'radu anni. Ketika aku melihat Rasulullah berpaling dariku. Ya. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu, sehingga ketika telah lama kaum muslimin bersikap seperti itu, aku pun berjalan sehingga aku pun naik dan masuk ke kebun Abu Qatadah. Ia adalah anak pamanku dan orang yang paling aku cintai. Lalu aku ucapkan salam kepada dia demi Allah. Ternyata ia enggak jawab salamku. Ya. Aku berkata, ya Abu Qatadah, anshuduka billah, aku minta kamu dengan nama Allah, tolong jawab. Hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah, kamu tahu tidak, aku ini cinta loh sama Allah dan Rasulnya. Abu Qatadah diam aja. Fa'utu fanasyattu fasakat. Kembali aku mengatakan kepada dia, ternyata Abu Qatadah diam. Aku kembali lagi mengatakan, Abu Qatadah hanya berkata, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Fafadat ainai. Maka aku pun menangis, kata Ka'ab. Ya, wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Aku pun pergi. Ya. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah. Ketika aku sedang berjalan di pasar kota Madinah, sementara orang-orang tidak ada yang menegur aku. Idnabtiyun min nabati ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'u bil Madinah. Tiba-tiba ada seorang nabti dari penduduk Syam yang dia suka jualan di kota Madinah, membawa makanan dari Syam. Dia lalu berkata, man yadulu ala Ka'ab bin Malik, siapa yang mau memberitahukan aku di mana Ka'ab bin Malik? Ya, fatafikan nas yushiruna lahu ilai hatta ja'ani. Ya, maka orang-orang pun menunjuk kepadaku. Tapi mereka enggak bicara. Ya. Fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Lalu orang itu menyerahkan kepadaku surat dari Raja Ghassan, raja kafir. Ya. Apa isi surat itu? Aku pun baca. Isinya, amma ba'd, fa inna qad balagana anna sahibaka qad jafak wa lam yaj'al laka Allahu bidari hawan wa la mudayya'ah al-haq bina nuwasik. Amma ba'd, telah sampai kepada kami bahwa nabimu telah bersikap kasar padamu. Allah tidak menjadikan kamu berada di negeri kehinaan dan disia-siakan begitu. Ayo kamu bergabung bersama kami. Kami akan berikan kamu kedudukan. Waduh, ujian yang lain nih Pak. Saat dicuekin sama kaum muslimin, saat begitu datang surat dari raja. Mau nawarin kedudukan. Udah
kamu gabung aja sama kami. Ya. Ketika aku telah baca, aku berkata, hadhi aidan minal bala. Ini juga ujian. Ya. Fatayamamtu bihat tanur fasajartu. Aku pun datang ke kompor lalu aku bakar itu. Masya Allah. Ya. Hatta idza madat arba'un minal khamsin. Ketika telah 40 hari dari 50 hari. Wastalbathal wahyu dan tidak ada wahyu sama sekali turun tentang mereka bertiga ini. Tiba-tiba ada utusan Rasulullah SAW datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kamu untuk meninggalkan istrimu. Aku berkata, maksudnya apa? Utalliquha amadha af'al? Aku talak atau bagaimana? Dia jawab, tidak, bukan ditalak, tapi tinggalkan. Jangan kamu dekati dia. Ya. Lalu Rasulullah pun mengirim kedua temanku juga sama itu. Lalu aku berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahlik. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Fakuni indahum, tinggallah bersama mereka sampai Allah memberikan keputusan kepadaku. Ya. Lalu datanglah istri Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah dan berkata, hai Rasulullah, Hilal bin Umayyah itu laki-laki yang sudah tua, hai Rasulullah. Dia enggak punya pembantu. Boleh enggak aku sebatas membantu saja? Kata Rasulullah, ya, tidak boleh. Akan tetapi jangan sampai dia mendekatimu. Ini boleh silahkan membantu. Tapi jangan sampai dia mendekatimu. Apa-apa. Faqalat innahu wallah ma bihi min harakatin ila syai. Demi Allah ya Rasulullah, semenjak ia dicuekin itu, gak ada keinginan sama sekali sama istrinya. Saking dia nangis terus, dia terus nangis sampai sekarang ya Rasulullah. Ya. Maka kemudian sebagian keluargaku berkata, ya, kamu kenapa nggak minta izin aja ke Rasulullah untuk istrimu, biar istrimu bantu-bantu kamu juga. Orang dia aja diizinin, masa kamu nggak diizinin? Ya. Maka aku berkata, enggak. Aku nggak mau minta izin. Aku masih muda kok. Kalau Hilal kan masih udah apa? Udah tua. Ya, aku nggak tahu juga. Kalau aku minta izin, kira-kira diizinin saya nggak tahu, kata beliau. Iya. Akhirnya 10 hari, 50 hari pun telah lewat. Iya. Kemudian aku pun sholat subuh di pagi hari 50 hari tersebut di atas atap rumahku. Yang dijadikan dalil oleh jumhur bahwa sholat berjamaah tidak wajib. Karena Ka'ab pada waktu itu sholatnya nggak di masjid sholat subuhnya. Ketika aku sedang duduk, ya, qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ard. Sementara jiwaku sudah sempit, tanah, bumi ini kayak udah sempit banget. Ya. Tiba-tiba aku mendengar suara orang berteriak. Ya. Dengan suara yang keras, ya Ka'ab bin Malik absyir. Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu. Ya. Fakharartu sajidan. Aku pun langsung sujud mendengar itu. Fa'araftu annahu qad ja'a faraj. Dan aku tahu, ya, tampaknya telah datang jalan keluar. Fa'adhan Rasulullah SAW an-nas bitaubatillah. Maka Rasulullah pun ya memberitahu kepada manusia bahwa 3 orang ini sudah diberikan taubat. Masya Allah. Ya. Fadhaban nas yubashirunana. Orang-orang pun langsung bepergian, Pak, untuk memberikan kabar gembira kepada 3 orang ini. Ya. Fadhahaba qibala sahibaya mubashirun. Waraqada rajulun ilayya farasan wa sa'sa'in min aslam qibali wa awfa 'alal jabal. Mereka berlarian, ada yang berlari, ada yang pakai kuda, berlomba-lomba ingin memberikan kabar gembira bahwa dia sudah diberi taubat.
Fakana saut asra minal faras, sampai-sampai suara itu lebih cepat daripada ya kuda yang berlari. Ya, ketika ada orang yang pertama kali datang memberikan kabar gembira kepadaku, aku langsung buka bajuku lalu aku hadiahkan ke dia. Ya, sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menerima taubatnya. Ya. Wasta'artu thawbain. Padahal waktu itu aku nggak punya baju lagi. Maka aku pun minjem baju ke tetanggaku. Lalu aku pun pergilah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqanin nas faujan yuhanni'unani. Ya. Rupanya orang menyambut aku sekelompok demi sekelompok, memberikan selamat kepadaku, diberi taubat oleh Allah. Wa yaquluna li litahnika taubatullah alaik, wahai Ka'ab, selamat kamu sudah diberi taubat oleh Allah. Ya. Sehingga aku pun masuk ke masjid. Ya. Ternyata Rasulullah SAW sedang duduk dikelilingi oleh orang-orang. Maka Thalha bin Ubaidillah pun segera datang dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada muhajirin yang berdiri selain dia. Ya. Dan semenjak itu, Ka'ab tak pernah melupakan Thalha. Ka'ab berkata, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, terlihat wajah beliau bersinar gembira sekali. Rasul bersabda, "Abshir bi khari yaumin marra 'alaika mudh waladatka ummuk." Bergembiralah hai Ka'ab, ini sebaik-baiknya hari, ya, kamu dilahirkan oleh ibumu. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, ini berasal dari engkau atau dari Allah?" Ya, kata Rasulullah, dari Allah. Ya. Adalah Rasulullah SAW kalau gembira terlihat, ya, wajahnya itu bagaikan rembulan. Dan biar kami mengetahui hal itu dari Rasulullah SAW. Kemudian aku pun duduklah di hadapan Rasulullah SAW. Aku berkata, "Hai Rasulullah, sebagai taubat, sebagai diterima, sebagai rasa syukurku kepada Allah karena taubatku diterima, ya Rasulullah, aku akan jadikan hartaku sedekah untuk Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah bersabda, "Amsik alaik ba'du malik fahuwa khairan lak." Tahan sebagian hartamu, itu lebih baik buat kamu. Jangan semuanya, jangan. Aku berkata, "Aku tahan bagianku yang di Khaybar, ya Rasulullah." Aku berkata, "Hai Rasulullah, Inna Allah Ta'ala inama anjani bisidq." Hai Rasulullah, Allah selamatkan aku dengan kejujuran. Ya. Wa inna min taubati alla uhadith ila sidqan ma baqit. Sebagai rasa syukur saya dan taubat saya, ya Rasulullah, aku tidak akan pernah berdusta sekalipun. Aku akan jujur selalu. Wallah ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah Ta'ala fi sidqil hadith mundu dzakartu dzalika la Rasulullah SAW ahsana mimma ba'ablani Allah. Demi Allah, tidaklah Allah berikan kepada seorang pun dari kaum muslimin dalam kejujuran ucapan semenjak aku mengucapkan itu kepada Rasulullah SAW dari aku. Demi Allah, aku tidak pernah sengaja berbuat dusta sekalipun juga. Ya, semenjak aku mengatakan itu kepada Rasulullah SAW. Dan aku berharap mudah-mudahan Allah jaga aku terus sampai meninggal dunia. Ya. Maka Allah turunkan firman-Nya itu, "Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrah." Sampai firman Allah, "Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat." Ya. Nah ini, Pak. Saya kira cukup dulu ya sampai di sini. Adapun faidah-faidahnya nanti, insya Allah. Pertemuan yang akan datang.